kami sebagai Kasih Pak Al. terdakwa, sebagai advokatnya Dr. Tifa tidak akan bosan-bosannya menyatakan, menegaskan bahwa pokok ngerti perkara cuy, ini samping adalah ngerti, perihal nggak paham. kajian yang dilakukan oleh Dr. Tifa terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Diana. Kemudian dikaji oleh Dr. Tifa dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk dia sendiri juga tidak pernah membantah palsu. Jadi yang dikaji adalah sebuah dokumen digital dan ini adalah objek benda mati. Artinya benda mati itu dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dr. Tifa dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti. Jadi tidak ada di situ harus ada menstayanya. Jadi itu adalah amanah konstitusi merupakan haknya Dr. Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah kemudian kalau pikirannya dipidanakan itulah yang terjadi di persidangan ini. Persidangan ini adalah persidangan yang menyidangkan yang atas laporan yang dilakukan oleh mantan presiden Joko Widodo yang bernama Joko Widodo atau yang mengaku bernama Joko Widodo yang kemudian berusaha merupakan upaya untuk melakukan pemberantasan dan atau pemberantasan pembungkaman atas hak konstitusional yang disampaikan oleh atau yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Nah ini adalah merupakan pelanggaran. Jadi kehadiran kami sebagai untuk menegakkan hukum bukan semata-mata untuk kepentingannya Dr. Tifa. Nah kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut pemutarbalikan penegakan hukum. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah apa yang kami sebut sebagai yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dr. Tifa. Penegakan hukum seperti itu ya, adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan. Karena hukum itu ya, hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negara. Ya. Gitu ya. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ada beberapa hal. Di antaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan persidangan manapun juga sampai Tuhan, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya, apa benar diperiksa atau tidak. Tidak diberikan, dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, tapi berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Akhirnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHAP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli. Ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas. Yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi.
kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu, karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Pak, pertanyaan Pak, apakah ada keinginan dari tim? Saya terangkan. Teman-teman wartawan yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan, melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya kata begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, Dian Sandi, ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain yang garuk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, ya seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, pada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya keberatan diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih. Bang, ada satu pertanyaan Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo untuk mengungkap data palsu ini? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak berkali-kali. Buat maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Oh, Prabowo nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada lagi? Hah? Kita tidak pernah tahu tentang itu. JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Jokowi tidak pernah menjanjikan. Saya tambahkan. Tapi dari kuasa hukum Menarik. datang ke persidangan. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lexumana dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi juga saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Kami akan uji di persidangan. Tengah Pak Taufik, tengah. Jokowi ketika dia membuat laporan bahwa KUHP baru itu ada pasal 217 ayat 1 mengatakan setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan dia keluar.
Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan Polisi. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut merekam setelah berlakunya KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 Tahun 2026 yang judulnya pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ, tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sink, itu nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya malas menyebut namanya. Kalau saya menyebut hantu atau kalau saya menyebut males, RHS, DHL dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi ya. Beliau di UII, kami di Unisula. Ya ini di Widya Mata. Ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan, nggak perlu ditanya ijazahnya ya. Oke, begitu ya. Jadi Kepastian tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Konfirmasi sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jam Anda, saya yakin optimis putusan setelah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Oke, Anda bisa bayangkan penanya itu nggak ada dua kali. Mas Roy, boleh Mas Roy. Tanya apa tadi?